wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala nabiyul karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah Masjid Al Menara FIF yang dirahmati Allah, karena untuk yang smile itu don't worry, be happy gitu ya, don't look back gitu. Subhanallah, sejaman setan dulu. Mantan setan ini. Mudah-mudahan jamaah masjid apa tadi? Itu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dapat tausiah dari mantan setan ya. Mantan artis, tidak ada artis Islami. Semua artis itu orang-orang berbakat yang direkrut oleh Yahudi dan Nasrani, dibuat terkenal, kemudian terkenalnya itu membawa muatan maksiat. Lihat aja acara televisi, tidak ada yang mendidik, semua maksiat kepada Allah. Kalaupun ada, bermanfaat sedikit saja. Dai di TPI bisa, atau di televisi itu ada apa? Judi di sana, ada SMS judi, ada tiktilak laki perempuan campur baur, dukung-mendukung seperti perlombaan. Masya Allah. Ujungnya adalah kaum muslimin ditarik duitnya melalui SMS dan melalui iklan, itu dieksploitasi. Saya diminta jadi juri, saya punya kriteria begini-begini. Aduh, jangan Islami banget. Enggak, ini benar enggak? Benar banget. Ya kalau benar kenapa nggak dipakai? Ya kita rugi kalau ikut yang benar. Nah, gue kan nggak mau rugi, makanya nggak ada di situ. Kenapa seperti itu? Karena di dunia ini ada 2 perlombaan. 11 bulan sebelum Ramadan, orang berlomba-lomba ke neraka. Ada juga yang berlomba ke surga. Cuma 2 itu perlombaan. Pemenangnya ke surga atau ke neraka, gitu. Apa perlombaannya Pak Ustadz? Selingkuh, berzina, dikit, gitu doang. Tapi perlu arti. Temen gue tuh, bos gue tuh, gitu. Oh, di kantor-kantor kayak kita begini, iya, makan bareng, kantin bareng, antar-antaran. Atau katanya ada yang bobo siang segala. Bobo? Kenapa GR? Orang bobo siang. Di masjid sini aja begitu. Apalagi Jumat lu dipakai tidur. Ini berlomba ke surga nggak dapet dia. Selingkuh, korupsi, berzina, ya. Kemudian apalagi kalau pilkada, sogok penyogok, tipu menipu. Hanya untuk meraih jabatan yang mengantar dia ke neraka. Berlomba-lomba itu. Bahkan bangga banget punya selingkuhan banyak. Bekas gue itu katanya. Dia juga, gue kan bekas dia. Ini tasnya mahal tuh. Ini mobil gue bekas dia kan. Apa bekas lo? Dia barang sih. Biasa aja lagi. Baik. Berlomba-lomba ke neraka. Mereka suka cita di bulan itu. Apalagi malam tahun baru. Mabuk dan sebagainya, menghamburkan harta untuk ke neraka. Nah, di bulan Ramadan gembira juga orang yang berlomba ke surga. Gembira dia, datang bulan Ramadan itu. Ya Allah, sampai bulan Ramadan, alhamdulillah, cuma 29 hari ya Allah. Tapi mereka berlomba itu di bulan Ramadan.
Nah, yang berlomba di bulan lainnya itu terbelenggu di bulan Ramadan. Gelisah gitu. Aduh, sayang Ramadan, kalau enggak buang batu. Ayo dong, bulan puasa nih. Kan udah buka ya, tapi kan bulan puasa juga. Diajak ke kafe kemana enggak deh. Ntar aja deh bulan Syawal. Bulannya sih Syawal, tapi maksiat juga, Bo. Nah, oke, kita bahas deh perlombaan ke surga. Ini kesempatan ini. Waktunya sebentar, setengah jam doang. Oke ya, siap ya? Oke. Mendadak rame duhur. Kenapa? Setan-setan dibelenggu di bulan Ramadan. Setan yang di neraka itu ditutup pintunya, tidak ada yang keluar. Maka ringan sekali. Salat berjamaah ringan, ya, berpuasa bareng-bareng karena tidak tergoda oleh setan. Tapi si setan manusia terbelenggu oleh Ramadan itu. Perempuan tadi laki-laki. Dia mengiyakan temannya. Temen gue banget. Hampir gue kecipratan, makanya gue di sini. Mengalahkan setan manusia yang lainnya kan gitu. Mendadak berkerudung semua, ya. Oh, kalau perempuan gitu ya, gitu ya. Oke. Nah, untuk memenangkan lomba, ya, memang lomba pialanya apa? 3. 1, diampuni, maaf, dilipat gandakan pahala, itu piala pertama. Piala kedua, diampuni dosa-dosa. Piala ketiga, dijanjikan masuk surga. Allah karim. Dan piala itu bisa diraih oleh siapa saja yang mau. Terutama orang yang mendambakan mengikuti perlombaan di bulan Ramadan menuju surga. Piala pertama dilipat gandakan pahala. Dari Ibnu Huzaimah yang meriwayatkan dari Salman Al-Farisi bahwa hamba Allah yang beramal soleh di bulan Ramadan dilipat gandakan seperti beramal wajib. Yang beramal wajib dilipat gandakan 70 kali. Jadi bapak-bapak tadi sholat apa? Zuhur berjamaah. Jadi hari ini bapak-bapak seolah-olah sholat 70 hari zuhur berjamaah. Untung dilipat gandakan pahalanya. Maka sayang sholat ngantuk dan sebagainya. Mendengarkan ceramah ini wajib dilipat gandakan seolah-olah menghadiri pengajian majelis ilmu 70 hari. Nah, kalau setiap hari ada majelis ilmu seperti ini, subhanallah. Makanya aku semangat banget menyampaikan ilmu. Apa ada yang nanya, puasa nggak sih dia? Semangat banget. Ya, seluruhan boh. Puasa milik Allah kan gitu. Kemudian apa dilipat gandakan? Berapa sih usia Nabi Muhammad? 63. Berapa usia hamba Allah, umatnya Nabi Muhammad? Nggak lebih 70 tahun. Kalau lebih, jarang-jarang. 80 udah bikin-pikunan deh udah. Aduh, mati aja deh, udah nggak enak. 100 tahun udah nggak bisa jalan. 100 tahun sih. Jarang sekali. Sahabatku Uji aja udah 40, udah meninggal. Itu berapa? Aja jawab. 32. Oh, masih lama. 8 tahun lagi mana? Uji. Gua udah lewat 56. Tuh. Nah, sempat masuk bulan Ramadan. Coba ya. Ada jaminan buat kita untuk tidak mati. Maka mati sudah pasti, tapi di bulan ini kita bisa melipat gandakan pahala yang diberikan Allah kita peroleh. Nah, umurnya Nabi Musa ratusan tahun, umurnya Nabi Daud dekat 100 tahun. Tapi Nabi Daud puasanya Selasa hari. Jadi kalau dihitung 50 tahun puasa terus. Subhanallah. Kita mah 29 hari aja udah mengeluhnya minta ampun. Gara-gara itikaf tuh paling besar. Ini baju baru, lipstick baru, tas baru, mudik, motor baru, kredit doang. Aku yang dijabel lagi bodoh, yang penting pamer. Itu lomba begitu. Malu berjenggot. Untung gak lo berjenggot. Oke, 70 tahun. Bagaimana Allah melipat gandakan? Malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Oh ya. Malam ada, malam Lailatul Qadar.
Di mana pahala malam itu orang yang beriktikaf, berwirid, berzikir, beramal soleh, berdoa malam itu, beriktikaf mengharapkan ya, mendapatkan pahala 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan. Tahun ini dapat nih insya Allah. Tahun berikutnya masih hidup, dapat lagi. 10 tahun kemudian masih hidup, dapat lagi. Berarti 800 tahun lebih, menyamai ibadahnya umat Nabi Nuh yang 1000 tahun itu. Tuh, itu dilipat gandakannya di situ. Bahkan amal seorang yang berpuasa di bulan Ramadan dilipat gandakan 10 sampai 700 kali. Kecuali puasa. Saum itu milikku kata Allah. Bisa jadi saum itu enggak 700 kali pahalanya, bisa 7.000, 700.000 kali, terserah Allah. Ya seperti apa saumnya? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Yang puasanya karena imannya kepada Allah, bukan karena langsing. Bukan turun berat badannya, ya turun. Longgar lu gue. Masa 2 kilo, sudah saya 2 kilo. Alhamdulillah, puasa, alhamdulillah. Ya lu dapat langsing doang. Apalagi yang rambutnya udah putih-putih, mak sampurat itu mah. Sampurat. Turun. Ya lu dapat itu, nggak dapat pengampunan. Jadi puasanya karena imannya kepada Allah, mengharap ridho Allah di bulan Ramadan ini. Maka piala kedua, diampuni dosa-dosanya. Yang puasanya karena imannya kepada Allah. Siapa yang tahu bapak-bapak saya puasa? Dilemes-lemesin deh gitu. Dilemes-lemesin gitu. Yang tahu kan Allah dan kamu. Gitu. Yang ketiga, dijadikan masuk surga. Kita bukan mujahid, sedang berjihad di jalan Allah, bertempur, mati kena senjata lawan. Kalau bertempur membela agama seperti itu, mati syahid. Itu hanya diperoleh para mujahid. Kemudian seorang bayi yang mati atau belum balik, dia punya surga sendiri. Kita bukan bayi. Bagi udah berjenggot. Aku walaupun belum berjenggot juga bukan bayi. Masih muda. Ini udah berjenggot. Lagi itu udah putih. Dan ada kesempatan masuk surga sebagai mujahid, sebagai anak yang belum balik. Tapi kesempatan kita di bulan ini jangan disia-siakan. Masuk pintu Ar-Rayyan, di mana pintu itu menyeru terus, wahai orang-orang yang berpuasa, masuklah. Maka orang yang berpuasa berdiri semua masuk ke pintu itu. Setelah habis tutup. Yang tidak berpuasa tidak masuk. Puasa yang mana? Yang ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, yang dihapuskan dosa-dosanya. Siapa besar dosanya Pak Ustaz? Berapapun, kecuali syirik. Puasa sih mantap, tapi percaya yang subur. Joko bodoh, udah bodoh ditanyain. Gendong ditanyain. Ada Mas Dwi. Mas Dwi legenda, teman gue. Nah, untuk masuk meraih piala yang 3 itu perlu persiapan. Pertama, persiapan fisik. Siap nggak? Puasa 29 hari. 29 hari ya, bulannya umat Islam 29. Tidak 30, tidak 31, tidak 28. Itu bulannya Masehi. Tapi khusus untuk bulan Ramadan dan Sya'ban itu kadang-kadang 30. Kenapa? Melihat hilal. Tak ketemu nih hilal pada tanggal 29 Sya'ban. Di seluruh dunia tidak ketemu. Genapkan. Sahurnya sehari lagi. Jadi 30 hari Sya'ban. Waktu Ramadan juga begitu. Kalau ternyata tidak terlihat pada tanggal 29-nya Maghrib tidak terlihat, digenapkan jadi 30 hari. Kekhususan. Gak usah terlalu bahas. 29 hari. Siap gak sahur? Siap, insya Allah. Takbir! Allah. Benar semangat. Ibu, takbir! Iya, lembut, semangat. Hanya agak gerak tapi. Oke. Kemudian i'tikaf.
Itikaf 10 hari. Bisa salah, kan orang suka ngintip hari-hari ganjil ya. Kalau yang menentukan Ramadannya salah awalnya, maka ganjilnya salah. Berarti ngerti dia lah. Ya kan? Makanya itikafnya 10 hari aja. Itikaf kok sepi? Jangan-jangan ganjil itikaf. Lu kok rame? Jangan-jangan ganjil itikaf. Gitu. Jadi husnuzon saja kepada Allah. Ganjil nggak ganjil, itikaf dalam itu dapat pahala di 10 hari terakhir. Karena Rasulullah juga seperti itu. Di 10 hari terakhir. Bahkan ketika Rasulullah pagi-pagi menyampaikan tadi malam ada Lailatul Qadar, para sahabat kemudian memprediksi, oh cuacanya begini, angin sepoi-sepoi, matahari bersinar tidak menyengat pagi-pagi itu, kemudian pohon merunduk, oh kira-kira seperti itu. Tapi itu bukan indikasi bahwa tadi malam ada Lailatul Qadar, cuma suasana saja, pensuasanaan para sahabat kira-kira seperti itu. Nah makanya diambil 10 hari terakhir. Itu. Yang kedua, persiapan ilmu. Hanya ibu-ibu yang banyak SMS ke saya, Ustaz, boleh nggak potong kuku? Tahu nggak potong kuku siang hari sebelum hari ke-21? Oh, nah kentut gatal nggak? Ada masuk angin dia puasa. Kenapa masuk angin ditahan kentutnya? Dulu kentut nangis sama ibunya, batal, tadi dede kentut. Oh, susah jelasin ke anak karena fenomena begitu. Ini karena tidak tahu ilmunya. Maka persiapkan. Dan sekarang lagi ya, buka lagi kitab-kitab yang banyak tuh, fiqh sunnah tentang ibadah, saum dan sholat dan sebagainya. Yang ketiga, persiapan mental. Mental menjadi ahli surga. Wow. Ahli surga itu tidak terkecoh dengan dunia. Dunia selalu bikin masalah. Dunia itu cuma 3, harta, tahta, wanita. Ini sudah jadi masalah ini. Maka harta, tahta, wanita bagi orang beriman ditaruh di pundaknya. Ya, ketika dia menyeberang, tenggelam dia. Nah, harta, tahta, wanita itu menjadi jembatan masuk surga dengan wanita. Caranya gimana? Menikahi dia, mendidiknya, menjilbabi, menafkahi, membelainya. Itu ibadah. Tapi bisa ke neraka, menafkahi pacar, membelainya, menciumnya. Oh itu, wih, walaupun dengan penuh kasih sayang. Ke neraka itu, beliin baju lebaran buat pacar sampai nggak itikaf. Gimana sih lu? Belum nikah aja udah malas nganter gue itikaf, anterin dong. Setan perempuan, setan calon istri. Nah si suaminya tergoda jadi setan juga dia. Jadi kadang jadi kacung, jadi sopir ya. Setan bodoh. Ganteng sih, ganteng, berdasi, tapi pikirannya kotor. Ya, mental jadi ahli surga. Dia menjadikan harta. Kalau dia punya harta, wah, infakkan, sodakokan, dibelanjakan untuk menyenangkan keluarganya. Belanja paling besar dari hartamu, wakaf. Wakafkan harta atas nama dirimu. Oh, itu. Mati kamu, pahala mengalir terus. Nih, tuh. Stop! Kiamat sudah. Pas kiamat berhenti. Nah, masalahnya kiamat berapa ribu tahun lagi. Kalau umur 70 mati, udah dikubur. Sholatnya, puasanya, ibadah yang lain putus, kecuali wakaf. Kalau tadi Ustaz Erwin menyampaikan, bisa untuk orang tua. Iya, kita ini berbakti sama orang tua. Jangan-jangan masuk kerja nyuruh orang tua jual tanah buat nyogok. Untuk kuliah, orang tua suruh jual ini, jual itu untuk kuliah. Lagi kuliah sambil pacaran lagi. Menyusahkan orang tua, ini nggak berbakti, jahat anak seperti ini. Begitu sudah bulan ini sadar dia, bagaimana kita beramal soleh untuk orang tua dan untuk diri kita. Kata Rasulullah pada Al-Fadl, anak durhaka yang sadar, ya Rasulullah, amal apa yang bisa sampai untuk ibuku? Kata Rasulullah, bikin sumur umum. Maksudnya kamu bikin sumur untuk milikmu. Nah, stop, wakaf, berhenti kepemilikanmu, menjadi milik Allah. Nah, karena sumur itu jadi milik Allah, yaitu dengan cara wakaf. Maka siapa saja yang memanfaatkannya mendapatkan pahala untuk yang mewakafkan. Nah, sumur itu atas nama ibunya, ya pahala ke ibunya. Nah, kamu dapat apa, Al-Fadl?
dapat birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Wajib ain. Seperti apa wajibnya? Seperti wajibnya sholat. Dia yang suka pacaran dulu, wah menyusahkan orang tua. Malaikat rahmat tidak akan datang ke rumah orang beriman. Tidak jadi bawa rahmat karena anaknya pacaran. Balik lagi dia. Karena durhaka itu. Kok pada dia? Berasa. Tersinggung. Alhamdulillah. Orang tersinggung oleh keterangan ayat atau hadis, orang yang sedang dicintai Allah, sedang mendapat rahmat. Setelah tersinggung menolak, sesat. Setelah tersinggung menerima, barokah. Nah itu. Jadi yang membuat kamu ke surga itu adalah akal pikiranmu memilih menjadi orang yang bermental takwa. Yang ketiga nih, mental takwa. Kedua, siap ibadah dengan sempurna. Yang ketiga, menjadi orang yang bertakwa. Nah ini, kalau orang beriman itu langsung masuk surga melalui neraka dulu. Dicuci dulu, langsung ke neraka. Dari neraka langsung ke surga. Itulah orang yang diampuni. Maka berharap kepada Allah untuk diampuni. Di bulan ini Syahrul Maghfirah, bulan pengampunan. Syahrul Barokah, bulan yang penuh barokah. Saya menghitung ya, neraka itu kan akhirat itu 1 tahun, seharinya 1000 tahun. Coba dihitung berapa lama 1 detiknya. Kalau nggak salah ngitung, 1 detik itu 4 hari 16 menit. Jadi kalau bapak-bapak nanti buka puasa merokok, koroknya dinyalakan, yang gas itu, atau yang terakhir gitu. Kemudian ditaruh di bawah hidungnya sampai mati. Kuat nggak lo? Atau korek gas? Pasti langsung panas. Kamu bisa menolak di dunia, di sana nggak bisa. Dimasukkan sudah di situ, tuh godok dosa. Habis langsung ke surga. 1 detik neraka 4 hari 16 menit. Silakan coba. Jangan coba-coba, maka harapan kita diampuni Allah. Kecuali syirik. 1 hari tidak berjilbab, kata kitab Imam Asy'ari, 50.000 tahun di neraka. Khas suaranya. Jangan 50.000 tahun, 1 detik saja seperti itu. Nah, siapa orang-orang yang ke surga tanpa hisab? Orang-orang yang bertakwa. Aduh, panjang nih ya. Oke, insya Allah setiap 8 menit lagi. Tuh, ada 4 karakter. Semua bisa dapat ini. Al-khawf minal jalil, wal amal bitanzil, wal isti'dadu li yaumir rahil, wal ridha bil qalil. 1, al-khawf minal jalil, menimbulkan rasa takut kepada Allah. Dalam kitab Nasuhul Ibad, ada ya, kitab Nasuhul Ibad, itu takwa itu tadarru, taknya tadarru. Orang yang selalu idroksi billah. Maka kalau dia sholat, dia merasa dilihat Allah. Dia nggak bisa melihat, berusaha melihat Allah, nggak kelihatan, tapi yakin Allah menyaksikan aku. Maka dalam keseharian, dalam bekerja maupun apa saja, dia selalu merasa diawasi Allah, sehingga dia takut melangkah. Kenapa? Setiap ucapan dan perbuatanmu dicatat 2 malaikat yang nggak bisa dihapus. Kalau CCTV bisa dirusak, ya, dibongkar di CCTV. Kamu berbuat apa? Bisa dibayar orang di belakang itu, bisa dirusak. Malaikat Raqib dan Atid nggak bisa dirusak. Maka di dunia ini menimbulkan rasa takut karena imannya kepada Allah. Yang kedua, wal amal bitanzil. Nah, hidup dengan aturan. Apa saja mekanisme mobil, kalau ikutin aturan selamat. Lalu lintas ikutin aturan selamat. Apa saja kalau mengikuti aturan selamat. Nah, aturan untuk berjalan ke surga syariat yang bersumber dari Quran, hadis, ijma' sahabat dan qiyas. Yaitu fardu, mandub, mubah, makruh, haram. Wajib, sunat, mubah, makruh, haram. Ada yang lainnya termasuk azimah, ya, rukhsah dan sebagainya. Gitu. Nah, patokannya itu. Jadi bukan pakai perasaan. Kalau pakai perasaan nggak enak nih. Karena puasa tuh gak enak nih, gua nganterin lo gimana ya, ntar aja kalau udah gak puasa, ini perasaan. Tapi kalau pakai aturan, puasa gak puasa, gak bisa gua nganterin lo bini orang. Gua punya bini di rumah, gak bisa nganterin lo, gak boleh berikhtilat, apalagi dibonceng di motor berdua gitu.
Enggak, kita nggak ada perasaan, tapi berdua di motor atau di mobil pribadi. Pakai ini, wajib, sunnah, rubah, makruh atau haram itu. Gitu. Patokannya itu. Yang ketiga, wal isti'dadu liyaumir rahim. Orang yang pandai mendedikasikan dirinya untuk meraih pahala hari akhir dengan amalan-amalan sunnah. Zikir, wiridnya, zikir terbaik adalah majelis ilmu. Harta terbaik atau wakaf. Berlomba-lomba berwakaf. Subhanallah, jangan mensazati. Ada seorang yang kira-kira mau masuk neraka, kemudian dia terhambat nggak jadi karena dia pernah berwakaf sebuah Al-Quran, dan Al-Quran itu dibaca di majelis taklim, bahkan banyak menyadarkan orang-orang yang memahaminya. Al-Quran itu memberi syafaat kepada dia dan pahala yang mengalir karena ilmu yang diberikan dari orang yang membaca dan membaca dan membaca sebuah Al-Quran. Subhanallah. Apalagi berwakaf, bentuknya bisa bangunan dan sebagainya. Nah, untuk itu saya intens. Karena saya ini pendosa. Bagaimana caranya mengajak orang ke surga? Kalau dulu saya ajak mereka ke neraka. Misalnya dengan lagu "Ada Kamu", dia nonton mabok. Begini-begini. Begitu teriak-teriak, anjing, edan, oi. Oh, bahasanya itu Masya Allah. Bangga di anjing-anjing gitu. Gila, baru gila, kaya dia. Wah, dan sebagainya. Masya Allah. Apalagi bahasa-bahasa yang preman. Tapi lambang setan, mabok. Haram gak itu? Wasilah ilal haram. Setiap aktivitas yang mengantar kepada keharaman haram. Penghasilannya haram juga. Maka ketika saya meninggalkan dunia artis, saya jatuh miskin. Tapi saya nggak balik lagi ke situ. Bahkan saya bahagia banget bisa pergi haji. Waktu saya kaya raya nggak bisa pergi haji malah. Sekarang orang berebut ngajak umroh. Iya, haji udah dipersiapkan. Siap Ustaz, mau bimbing umat. Mau bayangkan, nggak punya duit, tapi orang berebut ngajak umroh, ngajak macam-macam. Dulu berduit banyak, pergi boro-boro umroh, haji boro-boro umroh aja nggak pernah sempat. Ketika meninggalkan dunia artis, bangkrut. Mana pergi haji? Sekarang hidup sederhana, tetap naik pesawat ke Australia, ke Hongkong, ke Jepang. Makan sushi di Jepang, asli di Jepang. Belum pernah kan? Asli loh. Yang mejanya berjalan norak deh, meja berjalan. Katanya ada di BSD. Ya. Begitu gue ada. Kira-kira norak, gue aja ada norak. Lalu juga. Subhanallah. Artinya kalau cuma dunia dapat. Kenapa? Karena saya terinspirasi untuk mampu meraih yang keempat, waridho bil qalil, ridho dengan penghasilan yang sedikit. Apa motivasinya? Wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari masalahmu. Masalah apa sih? Harta, tahta, wanita. Mengadu kepada Allah. Kalau terkait dengan harta, kamu jadi miskin. Sebetulnya hartamu itu yang kamu infakkan, yang kamu sedekahkan. Kamu berpahala dengan bekerja di tempat yang halal. Nah, gajimu yang sedikit itu cuma ijarah saja. Kenapa sedikit? Kamu nggak mau komisi. Kenapa sedikit? Nggak mau korupsi. Dan kamu ridho dengan itu. Waradu'an, ya. Kamu ridho dengan itu. Radiyallahu anhum. Allah ridho kepada mereka yang seperti itu. Aku udah nyobain itu. Istriku hamil, masuk rumah sakit. Duit cuma 3 juta, biaya 17 juta. Dari mana coba? Padahal 17 juta kecil banget. Tapi saat itu susah mendapatkan. Ada yang nelpon lah, nanya lagi ngapain Pak Ustaz di rumah sakit. Astagfirullah, kenapa? Innalillahi. Enggak apa-apa. Oh, melahirkan ya Allah Pak Ustaz. Nomor rekeningnya berapa? Apa? Nomor rekening? Alhamdulillah. Tiba-tiba ada yang ngirim duit 5 juta. Kakakku datang, ada orang bayar utang katanya 5 juta, 10, 13. Hari ketiga masih keluar dari rumah sakit, 13 dibayar, biaya 17, masih 4 juta lagi. Musik dari mana duitnya? Datang teman-teman, maaf Bi, telat datang nih, katanya mau cepat ya. Ini sekedarnya dari teman-teman. Alhamdulillah. Dua nih. Datang lagi, salah tempel. Resep 50.000 masuk. Resep 10.000 masuk juga. Orang butuh. Aku ke kamar mandi sambil menghitung. Insya Allah cukup. Lebih 400.
yang 400 aku kantongin, 4 juta aku bayar sampai nangis itu. Bayar gitu. Sudah selesai. Ah, Pak Ustaz, ini belum dibayar. Ah, berapa lagi? 150. Bayar 150, sisa 250. Ini empiris ini. Benar. Udah gitu, aku telepon rental. Karena nggak ada mobil kan, rental. So, assalamualaikum. Ada mobil Avanza. Kan murah 150 gitu kan. Wah, ada Alphard. Wah, Hyundai itu yang ada murahan. Waduh, ada juga Kijang, Innova ini 31. Berapa? 350. Cuma 250. Ya udah, apa-apa deh. Atas nama siapa? Hari Mukti. Lah, Pak Ustaz itu. Bangun, dia 1,5 anak. Ya udah, begitu supirnya datang ngomong lagi. Pak Ustaz, Hari Mukti, maaf Pak Kiai, ini kata bos saya 150 aja. Berarti aku nggak bayar 175, 150. Jadi sisa uang aku tinggal 100. Cepat-cepat aku angkat di siku, barang-barang masukin supaya nggak nambah. Kan jam 12 ke sana nambah lagi. Biasa lah rumah sakit kapitalis kan begitu. Udah di jalan, jam kurang 1 menit. Ayo lewat. Di jalan mampir beli makanan, nasi bungkus 50.000. Sampai pavilion rumahku udah dijual sekarang. Allah, anakku yang bayi lucu banget, istriku lemes disesar, mertuaku aduh seneng banget sambil nangis makan bahagia. Apa ya? Ya aku banggain apa? Yakin aku hidup mati jodoh rizki min Allah. Dari Allah semuanya. Ternyata aku nggak dipermalukan dengan tidak mampu membayar rumah sakit. Itu bukan sekali. Mari aku beri nama anakku Muhammad Auliauddin Hanif. Aku panggil Kakang Au. 2 tahun kemudian hamil lagi. 2 tahun itu sesar lagi gitu. Haura Mumtazah. Dokternya sama, dokter Lisani. Rumah sakitnya sama, sama-sama nggak punya uang. Tercover. Subhanallah. Anak ketiga di rumah sakit yang sama juga. Aku beri nama Rauhau Fafiyah Ramadhani. Yang kecilnya aku panggil Dede Rau. Yang kedua Teteh Hau. Yang pertama Kakak Hau. Gampang kan kalau manggil 3-3-nya Au Hau Rau. Au Hau Rau. Mereka lari Abi. Alhamdulillah yang paling akhir aku terbebas dari hutang-hutang seminggu 10 hari yang lalu dan tiba-tiba dapat harta warisan. Alhamdulillah, udah nggak tahu pakai apa-apa lagi. Masukin ke properti aja. Karena itu dari orang tua kembali ke properti. Subhanallah, min haisulayah kasih. Nah, yang saya takutkan adalah tergelincir. Maka selalu kita saling mendoakan untuk istiqomah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa itu amplopnya, ya.